Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang dipresentasikan ini fokusnya pada data saham. Jadi saham yang pertama itu ada saham BCA, ada saham BRI, dan saham Bank Mandiri. Untuk masing-masing sahamnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, yaitu ada Ananda Raffi, ada saya sendiri M. Tegar, dan ada Adin Zaidan, dan ada Alexandro. Baik, untuk yang pertama ada data saham Bank Mandiri, yaitu yang pertama kita melakukan install start model, lalu import perintah pada Python, lalu selanjutnya memanggil data dengan pd.csv, data historis bmri.csv, lalu perlihatkan datanya. Selanjutnya eksplorasi data. Untuk tipe datanya yaitu ada pandas, core, frame, data frame. Selanjutnya menghitung persentase nilai 0 missing value dalam setiap kolom pada suatu dataset data. Dari kolom tanggal, terakhir pembukaan, tertinggi, terendah, vol, dan perubahan persen. Untuk missing value-nya adalah 0. Selanjutnya untuk menghapus beberapa kolom pada dataset yang tidak digunakan dalam analisis, yaitu ada pembukaan, terendah, terakhir, perubahan persen, lalu vol. Lalu untuk tipe data dari kolom tanggal yaitu objek, dan tertinggi yaitu float. Selanjutnya mengubah tanggal menjadi indeks. Selanjutnya menginisialkan variabel height sebagai data time series. Selanjutnya menghapus baris yang memiliki nilai 0 pada data set data dan menyimpan data frame yang baru dalam variabel TS. Selanjutnya memvisualisasi dataset sebagai berikut dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas data. Selanjutnya untuk melakukan uji stasionaritas pada suatu data time series sebagai berikut. Yang untuk dalam plot tersebut ada warna biru yaitu original, untuk warna merah rolling means, dan yang warna hitam adalah rolling standar deviasi. Selanjutnya ada uji hipotesis. H0 sama dengan data tidak stasioner, HA sama dengan data stasioner. Tolak H0 apabila diperoleh p-value kurang dari alfa atau 0,05. Diperoleh nilai p-value 0,47 lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasionaritas data, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Selanjutnya kode tsdiff 1 sama dengan tsdiff digunakan untuk melakukan first order difference pada time series data yang disimpan pada variabel ts, yaitu mengurangi setiap nilai time series dengan nilai pada leg sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membuat time series data menjadi lebih stasioner dengan menghilangkan tren atau pola yang mungkin ada pada data. Selanjutnya ada kode tsdiff1 yang digunakan untuk menghapus nilai 0 yang muncul sebagai hasil first order difference. Kode tsdiff1 kode pltplot digunakan untuk memvisualisasikan time series data yang telah mengalami first order difference. Dalam plot ini sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai time series data telah mengalami first order difference. Lalu ada result of Dickey-Fuller test. Terdapat tes statistik p-value sampai dengan critical value 10%. Diperoleh nilai p-value 0,0 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang sudah stasioner. Selanjutnya kode di atas digunakan menghasilkan plot autocorrelation function dan partial autocorrelation function dari time series data yang telah mengalami first order difference. Fungsi plot AF dan plot PACF dari model start model grafik tsplot digunakan untuk menghasilkan plot ACF dan PACF secara berurutan.
Pada plot ACF, sumbu X menunjukkan lag waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai korelasi antar time series dengan time series yang telah di-shift sebanyak lag kali. Pada plot PACF, sumbu X juga menunjukkan lag waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai korelasi antara time series dengan time series yang telah di-shift sebanyak lag kali, tetapi dengan efek dari korelasi pada lag-lag sebelumnya untuk diperhitungkan. Plot ACF dan PACF digunakan memeriksa pola korelasi pada time series data dan menentukan parameter AR atau autoregressive dan MA atau moving average pada model ARIMA autoregressive integrated moving average yang akan digunakan pada analisis selanjutnya. Fungsi evaluate ARIMA model digunakan untuk mengevaluasi performa model ARIMA dengan satu set parameter ARIMA order. Fungsi ini mengambil data time series X dan parameter model ARIMA atau ARIMA order dan mengembalikan nilai root mean square error atau RMSE dari model yang dihasilkan. Fungsi mengubah tipe data menjadi float 32 kemudian menjadi data menjadi dua bagian, yaitu data training 70%, data test 30%. Selanjutnya, fungsi melakukan iterasi sebanyak panjang data test menggunakan model ARIMA pada data training dengan parameter ARIMA order. Setiap kali dalam data training, akhirnya fungsi menghitung RMSE antara nilai prediksi dan nilai aktual pada data test. Fungsi evaluate model digunakan untuk mengevaluasi performa model ARIMA dengan berbagai kombinasi parameter P, D, dan Q. Fungsi ini mengambil data time series dataset dan daftar nilai untuk setiap parameter P, D, dan Q. Fungsi ini melakukan iterasi untuk setiap kombinasi nilai P, D, dan Q, memanggil fungsi evaluate ARIMA model untuk mengevaluasi performa model ARIMA. Fungsi ini mencatat nilai RMSE untuk setiap model dan mencetak nilai RMSE dan parameter model untuk model dengan RMSE terbaik. Selanjutnya ada proses untuk mengevaluasi model dan berbagai kombinasi nilai P, D, dan Q menggunakan fungsi evaluate model. Dan hasil outputnya sebagai berikut, di mana ada base ARIMA 0,1,1, RMSE-nya yaitu 0,138. Analisa ARIMA atau Regression Integrated Moving Average digunakan untuk memodelkan data deret waktu atau time series dengan memperhitungkan 3 faktor, yaitu autoregression atau AR, moving average, dan integrasi. Autoregression adalah metode yang menggunakan data masa lalu untuk memprediksi nilai di masa depan. Selanjutnya, dalam analisa ARIMA kita mencari kombinasi dari nilai PD dan Q yang memiliki nilai RMSE atau root mean square error terbaik yang memodelkan data deret waktu. Nilai P menunjukkan jumlah lag yang digunakan dalam model autoregresif. Nilai D menunjukkan jumlah kali integrasi yang dilakukan pada data, dan nilai Q menunjukkan jumlah yang dilakukan di jumlah lag yang digunakan dalam model moving average. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model ARIMA 0,1,1 membagi nilai RMSE terbaik yaitu 0,138. Nilai ini menunjukkan bahwa model tersebut memberikan prediksi dibandingkan dengan model ARIMA lainnya dengan kombinasi nilai P, D, dan Q yang berbeda. Selanjutnya adalah visualisasi perbandingan antara dataset setelah differencing dengan data hasil prediksi ARIMA 2,1,0 sebagai berikut. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari pemodelan ARIMA pada dataset. Ada ARIMA result. Selanjutnya, prediksi data dengan model ARIMA untuk 9 hari ke depan. Diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga tertinggi saham Bank Mandiri pada periode tanggal 30 April 2024 yaitu 1.298,40,26 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024. Untuk selanjutnya yaitu Bank BCA akan dijelaskan oleh Alex. Jadi di BCA ini kami memasukkan ada beberapa import. Setelah itu masukkan data historis dari BCA tersebut
lalu datanya ada tanggal, terakhir, pembukaan, tertinggi, terendah, vol, dan perubahan. Masing-masing ada 7. Lalu data tersebut kita hitung presentasinya. Setelah kita presentasiin, lalu kita hapus beberapa kolom pada dataset tersebut. Ada terakhir, pembukaan, terendah, vol, perubahan. Lalu sisa tanggal dan tertinggi, dimana data tipenya ini tanggal untuk objek, tertinggi float. Lalu ini adalah data tersebut dari data tanggal dan tertingginya. Masing-masing dari BC ini ada 1291 dan 2 kolom. Lalu setelah diperlihatkan, kita ubah tanggalnya menjadi indeks seperti ini. Lalu untuk data tertingginya dan tanggal. Setelah itu kita menginisialkan variabel tertinggi sebagai data time series. Lalu menghapus baris yang memiliki nilai pada dataset data dan menyimpan data frame yang baru dalam variabel TS. Dan ini adalah visualisasi dataset Matplotlib dari 2019 tertinggi, lalu beberapa mau menjelang 2020 turun sampai 2024. Lalu untuk kami ngedeklarasi fungsi untuk mengecek stasioner data. Lalu setelah itu melakukan uji stasioner. Dari 2019 sampai 2024, yang biru ini adalah menandakan original. Lalu untuk merah ini rolling mean, dan yang hitam adalah rolling STD atau stasioner deviasi. Stasioner standar deviasi. H0 menandakan data tidak stasioner, lalu HA data stasioner. Di sini tolak H0 apabila diperoleh p-value kurang dari alpha 0,05. Lalu diperoleh dari data ini 0,39 lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasioner data, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang tidak stasioner. Lalu tsdiff dengan ini adalah dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan sampai 2024. Kode tsdiff ini tersebut digunakan untuk melakukan first order pada time series data yang disimpan pada variabel TS, mengurangi setiap nilai time series dengan nilai lag pada lag sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membuat time series data menjadi lebih stasioner dengan menghilangkan tren atau pola yang mungkin ada pada data. Lalu tes lagi, tes stationarity, tsdiff 1. Ini adalah stasioner dari 2019 sampai 2024. Biru ini lebih ada yang ke atas tinggi, original. Lalu diperoleh nilai p-value 0,0 lebih dari 0,5, maka H0 ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang sudah stasioner. Lalu ini adalah kita melakukan autokorelasi dan partial autokorelasi.
dari 1. Kode lihat. Kode ini menggunakan hasil plot atau korelasi function atau ACF dan partial korelasi function atau PACF dari time series data yang telah mengalami first order difference. Lalu apa sih fungsi dari plot ACF dan plot PACF? Dari model stat model graphic TS plots digunakan untuk menghasilkan plot ACF dan PACF secara beruntun. Pada plot ACF sumbu kali menunjukkan lag atau waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai korelasi time series dengan time series yang telah di-shift sebanyak lag kali. Lalu pada plot PACF, sumbu X juga menunjukkan lag waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai korelasi antara time series dengan time series yang telah di-shift sebanyak lag kali. Tetapi banyak efek dari korelasi pada lag-lag sebelumnya sudah diperhitungkan. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi ARIMA model, prepare training datasetnya, lalu kita buat prediksinya, lalu kombinasi. Nah, ini dimana adalah fungsi evaluasi ARIMA model digunakan untuk mengevaluasi performa model ARIMA dengan satu set parameter ARIMA order. Fungsi ini mengambil data time series X dan parameter model ARIMA order dan mengembalikan nilai root mean square error atau yang bisa disebut RMSE dari model yang dihasilkan. Pertama-tama, fungsi mengubah tipe data X menjadi FLOT32, kemudian membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training 70% dan dataset 30%. Selanjutnya, fungsi melakukan iterasi sebanyak panjang dataset dan membangun model ARIMA pada data training parameter ARIMA order. Setiap kali iterasi, fungsi memprediksi nilai pada berikutnya menggunakan model fit forecast. Kemudian menambahkan nilai aktual pada waktu berikutnya ke dalam training. Akhirnya, fungsi menghitung RMSE, nilai prediksi dan nilai aktual pada data tes. Lalu kita mengevaluasi performa model ARIMA dengan berbagai kombinasi nilai P, D, dan Q menggunakan fungsi evaluasi model. Dan ada P value rank 0,4, D value dengan rank 0,2, dan Q value rank 0,4. Ini adalah ARIMA RMSE-nya. Nah, analisis ARIMA atau autographic integrated moving average digunakan untuk memodelkan data deret waktu atau yang biasa disebut time series dengan memperhitungkan 3 faktor: autoregresi atau R, moving average, dan integrasi. Autoregresi adalah metode yang menggunakan data masa lalu untuk memprediksi nilai di masa depan. Lalu untuk moving average, kita mengambil di mana moving average ini mengambil rata-rata dari nilai di masa lalu untuk memprediksi nilai masa depan. Lalu yang terakhir ada integrasi, digunakan untuk menghilangkan fluktuasi tren dalam data. Lalu dalam analisis ARIMA, kita mencari kombinasi nilai-nilai yang tadi adalah P, D, dan Q. Lalu visualisasi kita perbandingan antara dataset setelah differencing pada data hasil prediksi ARIMA 2,10. Red ini adalah prediksi ARIMA dari 2019 sampai 2024. Lalu setelah itu informasi yang diperoleh dari pemodelan ARIMA pada dataset. Lalu kita result tinggi dan TS-nya seperti ini. Lalu prediksi data dengan model ARIMA 210 untuk 9 hari ke depannya. Dan diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga tertinggi saham TLKM dan pada periode tanggal.
1 sampai 9 September. Nah, setelah itu sudah dari BCA, sekarang kita ke Mandiri yang akan diprioritaskan oleh teman saya Adin. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk saham BRI. Yang pertama yaitu kita menginstal start model. Selanjutnya import perintah yang akan digunakan. Terus mengimport data historis BBRI.csv. Nah, lalu memanggil datanya yaitu selanjutnya yaitu eksplorasi data. Nah, tipe datanya ada pandas, core, frame, dan data frame. Terus menghitung persentase nilai-nilai nol atau missing value dalam setiap kolom pada suatu dataset. Nah, di sini terlihat bahwa datanya angkanya 0. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghapus beberapa kolom pada dataset data, yaitu data yang akan dihapus yaitu pembukaan, terendah, terakhir, perubahan, dan volume. Nah, di sini lalu panggil data yang belum dihapus yaitu tanggal, tertinggi, objek, float, dan float. Selanjutnya panggil data. Nah, dihasilkan tabel berikut ini. Terus selanjutnya yaitu mengubah tanggal menjadi indeks. Selanjutnya yaitu mengambil datanya dan diperoleh tabel data seperti berikut ini dengan 1292 row dan 1 kolom. Langkah selanjutnya yaitu menginisialkan variabel height sebagai data time series. Nah, di sini data tertinggi yaitu dapat tabel berikut ini dengan nilai tertinggi 5.575 pada tanggal 16 April 2024. Selanjutnya yaitu menghapus baris yang memiliki nilai 0 pada dataset dan menyimpan data frame yang baru dalam variabel TS. Selanjutnya yaitu memvisualisasi dataset dan dengan membuat plot berikut ini. Nah, berikut merupakan visualisasi dari data saham BBRI. Nah, di tahun 2019 datanya meningkat dan naik turun. Nah, selanjutnya yaitu deklarasi fungsi untuk mengecek stasioneritas data. Pertama yaitu ada determining rolling statistik, lalu ada membuat plot rolling statistik, dan ketiga perform Dickey Fuller test. Nah, untuk melakukan uji stasioneritas pada suatu time series menggunakan stationarity. Nah, di sini merupakan plot dari uji stasioneritas yang dimana yang angka biru yaitu data aslinya, lalu ada yang warna oranye rolling mean, yang warna hitam yaitu rolling standard deviasi. Nah, didapat tes statistik sebesar min 1,82, p-value 0,37, lux use 1, number of observation use 1290, critical value 1% yaitu min 3,3, critical value 5% min 2,86, critical value 10% yaitu min 2,567. Nah, untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan H0 merupakan data tidak stasioner, HA merupakan data stasioner. Tolak H0 apabila diperoleh p-value kurang dari alpha 0,5, diperoleh nilai p-value yaitu sebesar 0,37 lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak atau diterima. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, perlu dilakukan proses stasionerisasi data, yakni dengan
proses differencing untuk memperoleh data stasioner. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan langkah-langkah untuk menstasionerkan data. Kode TS-diff 1 TS-shift digunakan untuk melakukan phase order different pada time series data yang disimpan pada variabel TS, yaitu mengurangi setiap nilai time series dengan nilai pada log sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membuat time series data menjadi lebih stasioner atau stationary dengan menghilangkan trend atau pola yang mungkin ada pada data. Nah, selanjutnya kode TS-diff 1 sama dengan TS-diff 1 drop digunakan untuk menghapus nilai 0 yang muncul sebagai hasil dari phase order difference. Selanjutnya kode plus TS-diff 1 digunakan untuk memvisualisasikan time series data yang telah mengalami phase order difference. Dalam plot ini, sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai time series yang mengalami phase order. Nah, ini sumbu Z dan ini sumbu X-nya. Nah, selanjutnya yaitu tes stationary, dia menggunakan TS-diff 1. Di sini rolling min dan standard deviation-nya yang warna biru ini menunjukkan original, yang oranye ini rolling min dan yang hitam ini rolling standard deviasi. Nah, maka diperoleh nilai p-value 0,00 lebih dari 0,05, maka 0 ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang sudah stasioner. Nah, selanjutnya yaitu membuat plot figur, membuat plot ACF dan plot PACF, yaitu ada autokorelasi dan partial autocorrelation. Kode di atas digunakan untuk menghasilkan plot autocorrelation function dan partial autocorrelation function dari time series data yang telah mengalami phase order difference. Fungsi plot ACF dan plot PACF dari modul stats model grafik TSA plots digunakan untuk menghasilkan plot ACF dan PACF secara berurutan. Pada plot ACF, sumbu X menunjukkan lag atau waktu, sedangkan sumbu Z menunjukkan nilai korelasi antara time series dengan time series yang telah di-shift sebanyak lag kali. Pada plot PACF, sumbu X juga menunjukkan lag atau waktu, sedangkan sumbu Z menunjukkan nilai korelasi antara time series dengan time series yang telah di-shift sebanyak lag kali, tetapi dengan efek dari korelasi pada lag sebelumnya sudah diperhitungkan. Plot ACF dan PACF digunakan untuk memeriksa pola korelasi pada time series data dan menentukan parameter AR atau autoregressive dan MA atau moving average pada model ARIMA yang akan digunakan pada analisis selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi model ARIMA, yaitu dengan membuat prediksi dan mengevaluasi kombinasi P, D, dan Q value untuk model ARIMA. Nah, fungsi evaluate ARIMA model digunakan untuk mengevaluasi performa model ARIMA dengan satu set parameter ARIMA order. Fungsi ini mengambil data time series X dan parameter model ARIMA order dan mengembalikan nilai root mean squared error atau RMSE dari model yang dihasilkan. Pertama-tama, fungsi mengubah tipe data X menjadi plot 32, kemudian membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training sebesar 70% dan data test sebesar 30%. Selanjutnya, fungsi melakukan literasi sebanyak panjang data test dan membangun model ARIMA pada data training dengan parameter ARIMA order setiap kali iterasi fungsi memprediksi nilai pada waktu
berikutnya menggunakan model fit forecast, kemudian menambahkan nilai aktual pada waktu berikutnya ke dalam data training. Akhirnya fungsi menghitung RMSE antara nilai prediksi dan nilai aktual pada data tes. Fungsi evaluate model digunakan untuk mengevaluasi performa model ARIMA dengan berbagai kombinasi parameter P, D, dan Q. Fungsi ini mengambil data time series, dataset, dan daftar nilai untuk setiap parameter P, D, dan Q. Fungsi ini melakukan literasi untuk setiap kombinasi nilai P, D, dan Q dan memanggil fungsi evaluate ARIMA model untuk mengevaluasi performa model ARIMA. Fungsi ini mencatat nilai RMSE untuk setiap model dan mencetak nilai RMSE dan parameter model untuk model dengan RMSE terbaik. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengevaluasi performa model ARIMA dengan berbagai kombinasi nilai P, D, dan Q menggunakan fungsi evaluate model. Nah, didapatkan seperti berikut dengan base ARIMA terbaik yaitu 100 dengan RMSE nya yaitu 0,0886. Analis. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi perbandingan ARIMA antara dataset setelah differentiating dengan data hasil prediksi ARIMA 210. Nah, yang hitam merah ini merupakan prediksi ARIMA. Selanjutnya yaitu informasi yang diperoleh dari pemodelan ARIMA 210 pada dataset. Nah, result ARIMA summary dapat dihasilkan berikut ini. Nah, selanjutnya prediksi data dengan model ARIMA 21 untuk 9 hari ke depan. Diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga tertinggi saham BRI pada periode tanggal 1 sampai 9 September. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari kelompok kami. Segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.